Kerja bagus. Ini parah nih. Maksudnya kayak, tapi ngeliatin muka udah nikah lama, masuknya juga tetap susah nggak sih? Nggak tahu. Ya kan nggak tahu. Aku nggak tahu. Apanya? Pokoknya susah. Soalnya ada yang bilang gini. Iya. Tapi ada yang bilang gini, kalau udah BCK itu langsung sur. Itu kata bisa. Enggak. Aku itu kadang-kadang tuh rada aneh. BCK apa sih? BCK. Mungkin kalau ASN itu kebanyakan orang-orangnya sabar kayak tipe. Kayaknya. Aku tuh nggak sabar ngeliat mamaku tuh honor berpuluh-puluh tahun baru jadi ASN diangkat tuh. Kalau yang sabar banget ya, maksudnya kalian bener-bener yang ASN yang bener-bener dari yang nggak ada yang nggak ada campur tangan orang lain, nggak ada orang dalam segala macam. Iya sih, emang harus sabar banget. Manusia, misalkan gue yang ngasih tahu lu gitu, lu berhenti narkoba itu bahaya, nggak bagus buat badan lu, benar gak? Sebagian, kalau gue sih enggak, malahan syukur. Ada juga yang cowok yang dikasih tahu iya ujungnya tetap aja Masuk kuping kanan, tutup kuping kiri. Gimana kalau misalkan dibalikin apa urusannya sama lu? duit gua. Iya, ada juga sih gitu. Ada kan yang kayak gitu. Waduh. Kepikiran pernah ada sih, udah pasti. Ya awal hubungan kita tuh kan ada aja yang masih chat dia gitu kan, masih ngubungin dia walaupun dia udah ngasih tau kayak ya udah ada orang gitu kan. Itu tuh awal hubungan kita sih. Dia independen tapi gue ini yang selalu pengen apa-apa tuh bareng gitu, karena memang jujur gue ngerasa istri gue ini cantik gitu kan, kalau menurut gue gitu, mudah-mudahan paling cantik gitu, jadi kayak akhirnya pasti ada nanti cowok-cowok lain nanti ngeliat kayak gimana gitu, ya itu pasti ada sih. Cerita aja langsung. Ya kadang kan ada adik kakak yang lu tuh nggak tahu gimana rasanya jadi gue. Kalau aku apapun aku rasain, sedih, capek, sakit, Dek, Teteh lagi ini nih sebenarnya. Nah dia langsung udah tenang aja ya, ada di sini yang iyalah. Gitu sih, sebaliknya juga kayak gitu. Ya kalau bisa sih jangan keluar dari jalur yang nggak didukung sama keluarga sih, karena akan menyesal di suatu saat nanti. Anjay! Gara-gara brownies kelas ini sih. Tanpa ada rasa cinta itu menurut aku kurang fair aja. Dan aku bisa jadi orang yang dirugikan di dalam hubungan tersebut. Aku juga sama sih, jawabannya juga sama kayak gitu. Yang pasti itu cinta tanpa seks, karena lebih baik kita saling berbagi perasaan daripada kita harus bersetubuh tapi bukan apa-apa. Kalau menurut saya ya, cinta tanpa seks, karena Kalau seks, cinta dengan seks itu hanya nafsu belaka. Kalau dua-duanya udah nggak ada rasa percaya,
itu menurut aku udah nggak kuat sih hubungannya. Dan kalaupun percaya itu ada tapi dia nggak saling mengerti atau saling mencintai itu udah nggak kuat juga. Kepercayaan sih ya, karena kalau bagiku apapun yang dijalanin kalau tanpa kepercayaan itu nggak akan bisa bekerja gitu loh. Terus ya mungkin kayak sekarang pasar kerja juga makin susah gitu-gitu kan. Jadi ya menurutku sebenarnya kalau dibilang lebih lemah ya enggak juga, karena ya we have our own struggles gitu, dan mungkin cara kita menyampaikannya yang bikin itu berbeda gitu. Yang suka selalu minta dibayarin. Friendly, terlalu friendly, lawan jenis. Dan yang kedua suka misalkan baru chatan tapi laki-laki itu udah mau ngirim sebuah voice note. Yang ketiga so akrab ketika baru ketemu, tidak ada intro terlebih dahulu. Gaya pakaiannya agak jamet. Yang ketiga minta dibayarin. Cukup jahat ya, karena gimana pun menurut saya sendiri dalam hubungan itu kuncinya komunikasi. Kayak film dewasa Tentang kasus Vina Cirebon. Mungkin jadi dalangnya sendiri sih, mungkin. Belajar dengan sungguh-sungguh nggak bakal ngeliatin hasil sih. hal yang gak bisa ditoleransi sama sekali. Baik itu ucapan maupun juga tindakan itu sangat fatal dalam hubungan. Kalau aku demennya emang jadi wanita karir yang pertama. Dan yang kedua, kalau di remaja kan suntuk ya. Gak ada permasalahan aja dia bahkan mencari-cari masalah gitu. Ya karena kan perempuan kan ego tinggi. Nah itu tahu kenapa lu bilang yes. Kenapa lu bilang yes itu? Enggak. Ya cuman aku nyadar. Besar belum tentu memuaskan. Tapi kejantanan itu nggak ada sangkut pautnya sama size. Oke. Yang penting tahan lama. Kalau cowok emosional itu bahaya. Tapi kalau cewek emosional itu bahaya juga sebenarnya. Cowok tuh kebanyakan udah pasti ngeliat tuh dari visualnya dulu. Tapi sekarang itu banyak banget cewek-cewek yang selalu memandang apa-apa dengan apa. Jadi nggak menjamin yang setiap hari berantem tuh pasti bakal pisah gitu ya. Karena ada juga yang adem-adem aja tiba-tiba salah satunya selingkuh lah gitu segala macam. Hubungan tuh harus ada air sama apinya, jadi harus ada yang lebih dominan di dalam hubungan. Of course ya, kita nyari kerjaan yang santai dan gajinya gede gitu. Ayolah gitu, buka mata kayak kerjaan mana yang santai tapi lu banyak duit, gak ada. 80-90% Gen Z memang maunya seperti itu sih. Nonton bokep itu SMP. Pas zaman SD om. Hah? Nonton bokep? Ngokang ya, itu kayak ngokang ya, ya itu kadang-kadang bonus ya. Pulang dari bioskop itu memang udah ngincernya si Ai sih. Cantik juga sih, seksi. Zaman sekarang cowok tuh pasti mau hal begitu. Ada beberapa stepnya dulu kan, nggak langsung kayak pengen, nggak langsung kan? Gak yang kayak gitu, jadi meminimalisir karena kan belum. Gimana? First kiss. Oke, aduh lupa ingatan nih, gimana dong? Kapan ya? In 2020. First kiss kelas 2 SMP. Kapan ya? SMP kayaknya. I think it's SMA, high school. Kapannya kurang tahu soalnya nggak terlalu nginget-nginget dan nggak terlalu berkesan juga sih. Kayak instan, gitu doang. Gitu. Kayak first love ceritanya, terus itu kita berciuman untuk pertama kalinya. Kalau saat melakukannya sih ya geli-geli gitu. Oh, ketindihan. Iya, tahu om. Iya, pas udah gede mungkin kegedean ya om. Saya nggak berani lagi deh om. Sampai aku tuh nggak bisa ngomong, kayak dibekam gitu mulutnya. Jadi kayak mau minta tolong tapi nggak bisa ngomong. Wow. Baunya nggak enak, kayak nyengat gitu. Manis, tagihan nggak tahu tiba-tiba puyeng aja gitu. Udah tahu itu minuman keras, makanya saya minum. Kalau nggak keras, nggak bakal saya minum.